قال سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. Puluhan pekerja Palestina membersihkan puing Masjid Agung Omari, masjid tertua dan terbesar di Gaza yang hancur usai 2 tahun gempuran militer Israel. Sisa bangunan yang tampak hanya potongan menara oktagonal dan beberapa dinding luar. Upaya pemulihan belum bisa dimulai karena Israel masih menahan masuknya material konstruksi sesuai ketentuan masa gencatan senjata yang difasilitasi Amerika. Insinyur Riwak Hosni Al-Maslom mengatakan pihaknya kekurangan bahan bangunan dan hanya menggunakan peralatan sederhana untuk memilah batu berusia lebih dari 1000 tahun itu. Situasi serupa juga terjadi di kantor konservator Hanin Al-Amsi yang meneliti potongan manuskrip Islam kuno dari perpustakaan abad ke-13 Masjid Omari. Sebagian dokumen berhasil diselamatkan sebelum perang berkat kerjasama dengan British Library untuk menyimpan dan mendigitalkan arsip tersebut. Amsi menjelaskan ada relawan yang mempertaruhkan nyawa demi mengambil naskah saat wilayah kota tua dibombardir. Namun sebagian besar koleksi berharga itu terkubur atau terbakar. Dari 228 manuskrip, 148 diantaranya tetap utuh karena disimpan dalam kotak bebas asam dan lemari besi. Dalam beberapa hari terakhir, tim berhasil menggunakan alat berat untuk mengangkat dokumen yang lebih rusak. Hasil pengamatan awal menunjukkan arsip perpustakaan yang menyimpan catatan sejarah Palestina, termasuk dokumen era Ottoman, habis terbakar. UNESCO mencatat sedikitnya 145 situs religius, budaya, dan sejarah di Gaza rusak sejak perang dengan Israel. قال سيد ولد آدم عليه الصلاة. Militer Israel kembali menembaki warga Palestina di Gaza Utara dan Selatan, termasuk melalui helikopter tempur meski gencatan senjata masih berlaku. Di Gaza, sepanjang area yang disebut sebagai garis kuning, sejumlah tentara Israel dilaporkan melepaskan tembakan ke arah warga yang berada di sisi seberang. Aksi itu disebut terjadi tanpa alasan jelas, bahkan digambarkan sebagai tindakan yang dilakukan hanya untuk bersenang-senang. Insiden tersebut terjadi tanpa provokasi nyata, seolah-olah dilakukan sekedar untuk hiburan para prajurit. Tindakan itu kembali memicu kritik keras dari kelompok hak asasi manusia yang menilai pola kekerasan semacam ini menunjukkan penyalahgunaan kekuatan di area yang seharusnya menjadi area aman. Sementara PBB mengesahkan beberapa resolusi yang menegaskan dukungan bagi UNRWA dan memperpanjang mandat lembaga itu di tengah kritik Israel dan Amerika selama perang Gaza. Mediator Mesir dan Qatar serta 6 negara mayoritas Muslim menyatakan kekhawatiran terkait rencana Israel membuka Rafah hanya satu jalur keluar tanpa memberikan hak kembali bagi warga Palestina. Sumber dekat Brigade Al-Qassam menyatakan bahwa Hamas berada di balik tewasnya Yasser Abu Shabaab, pemimpin kelompok bersenjata yang diduga didukung oleh Israel dalam operasi terencana di Rafah, Gaza Selatan. Penyergapan dilakukan pada Kamis 4 Desember oleh seorang anggota Hamas di klan Abu Shabaab yang menyamar sebagai calon rekrut baru kelompok tersebut. Menurut sumber itu, pelaku berhasil menyusup dan mengeksekusi rencana dengan membunuh Abu Shabaab beserta beberapa pengikutnya. Serangan itu disebut mengejutkan karena milisi pro-Israel di Rafah memperkirakan ancaman dari Brigade Al-Qassam akan datang melalui serangan darat dari unit elit, sehingga mereka lebih memilih berlindung di dekat kendaraan tempur Israel. Namun justru infiltrasi dari dalam kelompok membuat operasi itu sukses. Ironisnya, Abu Shabaab sebelumnya muncul dalam rekaman yang berisi seruan untuk melakukan pembersihan di Rafah. Beberapa hari setelah pernyataan itu, ia tewas dalam operasi yang digambarkan Hamas pembersihan sesungguhnya dari kelompok kriminal. Hamas menilai operasi ini sebagai capaian strategis yang melemahkan upaya Israel menanamkan kontrol melalui milisi dukungan mereka. Ghassan Douhin dikabarkan ditunjuk sebagai pemimpin baru milisi Popular Force, kelompok bersenjata yang disebut mendapat dukungan Israel dan beroperasi di Rafah, Gaza. Sejumlah anggota milisi itu, termasuk salah satu pengawalnya, terlihat membawa senapan serbu Type 811 buatan Tiongkok yang menggunakan amunisi 7,62 x 39 mm. Senjata tersebut tergolong sangat langka di wilayah Gaza, sehingga kemunculannya menimbulkan pertanyaan
mengenai jalur suplai dan dukungan persenjataan yang diterima oleh kelompok tersebut. Sebelumnya diketahui pemimpin Popular Force adalah Abu Shabab yang diklaim tewas di tangan Hamas. Di sisi lain, serangan Israel ke kota Khan Yunis kembali terjadi melalui tembakan artileri dan helikopter tempur, menambah daftar pelanggaran terhadap kejahatan senjata. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, hingga kini sedikitnya 70.125 warga Palestina tewas selama pertempuran dengan Israel. China mengumumkan bantuan senilai 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,6 triliun rupiah untuk Palestina. Bantuan tersebut ditujukan untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza serta mendukung upaya rekonstruksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Xi Jinping setelah bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Beijing. China menyebut dukungan itu sebagai langkah mendesak di tengah memburuknya kondisi akibat konflik berkepanjangan. Presiden Palestina Mahmud Abbas kemudian mengirim surat resmi kepada Xi Jinping sebagai bentuk apresiasi. Ia menyebut bantuan itu sebagai bukti komitmen China terhadap rakyat Palestina. Abbas menilai sikap Beijing mencerminkan solidaritas moral dan kemanusiaan yang kuat. Ia menyebut dukungan itu membantu rakyat Palestina mempertahankan hak-hak mereka. Dalam suratnya, Abbas juga menyinggung agresi dan kebijakan pendudukan yang memperburuk kondisi di Gaza. Ia menyatakan dukungan China membantu mengurangi dampak kesulitan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.